Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Dava Arif Wijaksana. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas MPIC dengan NIM 06 0403 20 091. Di sini saya dan kawan-kawan akan mempresentasikan mengenai pernikahan dan masalah dalam pernikahan. Makna dari sebuah pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah upacara yang dimana terdapat janji suci antara laki-laki dan perempuan. Dalam pernikahan, berlangsung antara kubu laki-laki dan dengan kubu perempuan dengan maksud meresmikan secara norma agama, hukum maupun sosial. Dalam melaksanakan pernikahan, terdapat beberapa ragam variasi diantaranya yaitu suku, bangsa, agama, dan adat. Pernikahan juga merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan seseorang menikah, maka ia akan memulai sebuah hubungan keluarga guna untuk membangun rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warohmah. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu saya akan membahas macam-macam pernikahan. Di dalam sebuah pernikahan terdapat beberapa macam pernikahan, di antaranya yaitu 1. Pernikahan az-zawaj al-wajib. Pernikahan az-zawaj al-wajib merupakan sebuah pernikahan yang wajib dilakukan guna menghindari nafsu syahwat dan khawatir pribadinya tidak bisa menghindari dosa paling berat. 2. Yaitu pernikahan az-zawaj al-mustahab. Pernikahan az-zawaj al-mustahab merupakan sebuah pernikahan yang sangat dianjurkan bagi individu yang mampu untuk melakukan akad pernikahan dan memiliki nafsu biologis untuk menghindarkan pribadinya dari dosa besar. Yang ketiga yaitu pernikahan az-zawaj al-makruh, merupakan sebuah pernikahan yang kurang, bahkan tidak disukai oleh Allah, dikarenakan seseorang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis atau tidak memiliki nafsu biologis. Yang keempat yaitu pernikahan az-zawaj al-mubah. Pernikahan az-zawaj al-mubah merupakan sebuah pernikahan yang diperbolehkan tanpa ada faktor-faktor pendorong atau penghalang. Yang kelima yaitu pernikahan haram. Pernikahan haram merupakan pernikahan yang berdasarkan hukum Islam. Haram apabila seseorang muslim menikah justru akan merugikan istrinya karena tidak mampu memberikan nafkah lahir ataupun batin. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan dalam pernikahan. Pernikahan bisa dikatakan sebagai hal terbaik, hal terindah untuk melengkapi hidup setiap manusia. Akan tetapi, di dunia ini tidak ada hal yang sempurna, termasuk pernikahan. Pasti akan ada persoalan-persoalan yang harus dihadapi. Bagaimana cara kita mencari jalan keluarnya, berakhir buruk atau baikkah persoalan tersebut? Itu tergantung dari diri kita. Dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Yang artinya, dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari pihak laki-laki dan seorang juru damai dari pihak perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perdamaian, perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dari ayat di atas menggambarkan, jika kita tidak mampu untuk menyelesaikan suatu perkara, maka kirimlah juru damai. Kirimlah seorang yang bisa mendamaikan permasalahan itu. Kita sebagai seorang muslim, dalam rumah tangga tidak baik menyelesaikan permasalahan dengan sebuah perpisahan, karena hal tersebut hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ialah contoh-contoh permasalahan yang ada dalam rumah tangga. Yang pertama, kurangnya komunikasi atau komunikasi yang kurang baik. Kurangnya komunikasi antar pasangan akibat kesibukan masing-masing bisa juga menjadi pemicu masalah dalam rumah tangga. Hal ini bisa memicu perasaan kesepian dan berujung saling curiga. Dalam rumah tangga, perlu adanya quality time
untuk saling berbagi rasa atau sekedar menceritakan aktivitas masing-masing. Contoh yang kedua ialah perselingkuhan. Faktor ini adalah faktor yang paling kuat yang dapat menyebabkan keretakan rumah tangga. Hal ini terjadi dari hasil hubungan yang telah lama tidak sehat dan hilangnya rasa kasih sayang antara satu sama lain. Dalam Al-Quran dijelaskan, surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Dari firman di atas sudah terlihat sangat jelas bahwa selingkuh merupakan perbuatan yang menjerumuskan, bahkan sudah sama dengan perbuatan zina. Dan baiknya kita sebagai seorang Islam, seorang umat muslim tidak melakukan hal tersebut. Contoh permasalahan berikutnya ialah ketidakmampuan memiliki keturunan. Ketidaksuburan masih dipandang sebagai hal yang sangat tabu di masyarakat. Padahal hal tersebut bukanlah salah siapa-siapa. Tak seperti permasalahan lainnya, hal ini tidak bisa diubah karena memiliki keturunan atau tidaknya seseorang berdasarkan takdir Allah. Permasalahan berikutnya ialah mertua. Terkadang memang mertua bisa jadi pengganggu yang menyebabkan runyamnya sebuah rumah tangga. Bisa jadi karena perbedaan cara pandang, norma, dan nilai yang berbeda bisa membuat kita menilai keluarga si pasangan sedikit di luar batas kewajaran. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita mentolerir kebiasaan dan adab mertua yang amat bertolak belakang dengan kita. Selanjutnya ialah masalah keuangan. Masalah keuangan dalam keluarga bisa menjadi hal yang sangat vital dan tidak bisa diremehkan. Penyebab utama masalah keuangan keluarga adalah tidak ada kekompakan dalam mengatur keuangan. Keegoisan individu membuat manajemen keuangan menjadi berantakan. Hal ini seringkali menimbulkan permasalahan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.